Prediksi Salzburg versus AC Milan 7 September 2022. AC Milan akan dijamu oleh Salzburg pada matchday 1 grup E Liga Champions 2022-23, Rabu 7 September 2022. Pertandingan UEFA Champions League UCL di Red Bull Arena ini dijadwalkan kick-off jam 2 waktu Indonesia Barat. Milan sedang sangat bersemangat, sebab juara bertahan Serie A itu baru saja memenangi derby kontra Inter Milan dengan skor 3-2. Rossoneri menang berkat dopieta Rafael Leao dan 1 gol Olivier Giroud. Kemenangan tersebut juga fakta bahwa mereka belum terkalahkan di Serie A musim ini, membuat Milan percaya diri menatap lawatan ke Austria. Salzburg juga berada dalam form yang bagus. Dari 7 pertandingan yang sudah mereka mainkan di Liga Utama Austria musim ini, Salzburg menang 6 kali dan cuma kalah sekali. Mereka juga sudah mencetak 18 gol dan baru kebobolan 3. Salzburg memiliki beberapa pemain yang harus diwaspadai Milan, termasuk diantaranya adalah Fernando dan Noah Okafor, yang musim ini masing-masing sudah mencetak 4 gol untuk timnya. Pada matchday 2 pekan depan, Salzburg akan bertandang ke markas Chelsea. Sementara itu, Milan akan meladani Dinamo Zagreb di San Siro. RB Salzburg versus AC Milan, Rossoneri tanpa 3 pemain ini. Pelatih AC Milan Stefano Pioli tampaknya tak bisa menurunkan kekuatan terbaiknya saat melawan RB Salzburg di laga grup E Liga Champions 2022-23. Pasalnya ada 3 pemain Milan yang diprediksi masih akan absen karena belum sembuh dari cedera. AC Milan versus Salzburg merupakan pertandingan perdana grup E Liga Champions 2022-23. Laga tersebut berlangsung di Red Bull Arena pada Rabu 7 September 2022. Dilansir dari Football Italia, tercatat ada 3 pemain yang diprediksi tak bisa dimainkan tim berjuluk Rossoneri itu. Ketiga pemain itu yakni Alessandro Florenzi, Rade Krunic, dan Ante Rebic. Alessandro Florenzi, Rade Krunic, dan Ante Rebic masih absen untuk Milan dan tidak bermain untuk pertandingan Liga Champions melawan RB Salzburg, bunyi pernyataan Football Italia Senin 5 September. Ketiga pemain tersebut memang masih bergelut dengan cedera. Kondisi itu sebenarnya cukup merugikan buat tim asuhan Stefano Pioli dalam ujian awal di laga Liga Champions tersebut. Mereka semua melewatkan kemenangan 3-2 Milan atas Inter pada hari Sabtu lalu, sambung media tersebut. Kabarnya, pemain yang absen itu juga tidak ikut berlatih bersama tim, sebab mereka tahu tidak bisa ambil bagian dalam laga grup E itu. AC Milan berlatih di Milanello pagi ini, itu sebelum perjalanan mereka 400 km ke Austria, imbu pernyataan Football Italia. Milan sendiri saat ini tengah dalam kepercayaan diri yang tinggi, sebab Milan baru saja mengalahkan rival sekota mereka Inter Milan dengan skor 3-2 di laga pekan kelima Liga Italia 2022-23. Tampil impresif, AC Milan pertimbangkan perpanjangan kontrak Rafael Leao. AC Milan merespons penampilan apik Rafael Leao dengan persiapan perpanjangan kontrak baru. Walaupun kontraknya sekarang baru akan habis pada tahun 2024 mendatang. Kemudian, Leo jadi bintang di derby della Madonnina. 2 gol dan 1 assist-nya sukses membawa kemenangan 3-2 AC Milan atas Inter Milan pada pekan kelima Liga Italia 2022-23. Jika ditotal, maka pemain berusia 23 tahun ini sudah mencetak 3 gol dan 2 assist dalam 5 laga pertama AC Milan di Serie A. Torehan yang tidak buruk-buruk amat untuk pemain yang punya klausul pelepasan 150 juta euro di kontraknya itu. Namun, kontraknya itu pula yang membuat Milan sedikit khawatir. Pendekatan Chelsea pada akhir bursa musim panas nyaris membuat Leo hengkang dari San Siro.
Laporan Gazzetta dello Sport menjelaskan, Milan kini sedang memikirkan memperbaharui kontrak sang pemain. Durasinya nanti akan diperpanjang sampai 2027. Walaupun sudah direncanakan, Milan diketahui tidak buru-buru untuk menawarkan gaji tersebut. Membicarakannya dulu dengan pemain juga belum pasti dilakukan dalam waktu dekat. Rossoneri dilaporkan tengah melihat situasi dan kondisi yang ada. Selain dari sisi klub, Milan juga melihat kelayakan pemain untuk segera diperpanjang kontraknya. Dalam laporan yang sama disebutkan, Leo akan menerima gaji baru sebesar 7 juta euro per musim. Jika terwujud, pemain timnas Portugal ini akan jadi pemain bergaji tertinggi di Milan. Leo akan merasakan kenaikan gaji sampai 3 kali lipat dari gajinya sekarang. Gajinya yang sekarang hanya 2 juta euro. Sejauh ini, gaji tertinggi di Milan dipegang oleh Theo Hernandez. Sang kapten memiliki gaji sebesar 4 juta euro per musim, sama dengan gaji yang dimiliki oleh Divock Origi. Selain Leo, Milan sudah punya agenda perpanjangan kontrak baru ke beberapa pemain. Namun, pembahasan paling cepatnya nanti di akhir bulan September 2022. Pemain-pemain penting seperti Theo Hernandez, Fikayo Tomori, dan Sandro Tonali akan mendapatkan kontrak baru. Seluruhnya rencananya diperpanjang sampai 2027. Kenaikan kontrak paling drastis akan dialami oleh Tonali dan Hernandez. Dua pemain ini adalah kunci Milan untuk memenangkan Liga Italia 2022-23. Mesias dan Saelemaekers bapuk, AC Milan bakal permaksa Sergio sebagai winger. Klub Liga Italia Serie A AC Milan dilaporkan bakal memainkan Sergio sebagai winger kanan. Itu terjadi setelah dua pemain yang mengisi pos tersebut, yakni Alexis Saelemaekers dan Junior Mesias tampil kurang memuaskan. Ya, dua pemain tersebut memang tampil bapuk. Bahkan itu terjadi sejak musim 2021-22 lalu. Statistik mencatat jika musim lalu, Saelemaekers serta Junior Mesias hanya mampu berkontribusi dengan sumbangan 8 gol serta 4 assist. Angka tersebut terbilang jomplang jika dibandingkan dengan Rafael Leo, seorang yang tampil gacor dengan catatan 14 gol serta 12 assist-nya di semua kompetisi. Penampilan jeblok Saelemaekers serta Junior Mesias berlanjut hingga musim ini. Keduanya hanya mampu mengoleksi 1 biji assist dalam 5 penampilan di musim 2022-23. Saelemaekers bahkan tampil sangat buruk lawan Sassuolo, di mana dia tak berkontribusi dalam umpan dan malah menciptakan pelanggaran di kotak penalti. Kondisi tersebut membuat Stefano Pioli memutar otak agar winger kanan Rossoneri dapat mengimbangi ketajaman Leo. La Gazzetta dello Sport mengklaim jika saat ini Pioli tengah mencoba memainkan Sergio lebih ofensif alias tidak sebagai wingback. Menurut media yang berbasis di Italia tersebut, tim Merah Hitam bereksperimen agar penggawa Barcelona tersebut menjadi winger kanan menggantikan Saelemaekers serta Junior Mesias. Rupanya, AC Milan tertarik menggunakan dia seperti saat sang pemain masih bermain di Ajax Amsterdam, yakni bermain lebih ofensif. Diketahui sebelumnya jika AC Milan resmi menggeser Sergio pada detik-detik penutupan bursa transfer musim panas. Barcelona dan AC Milan sudah berjabat tangan terkait kepindahan Des dengan formula pinjaman selama 1 musim alias hingga 2023 mendatang. Transfer tersebut dilakukan oleh skuad asuhan Stefano Pioli guna menambah lubang yang ditinggalkan Alessandro Florenzi yang dibekat cedera. Pasalnya, Florenzi diyakini akan absen memperkuat Il Diavolo Rosso selama beberapa pertandingan ke depan karena mengalami masalah pada otot kakinya. Keadaan tersebut membuat AC Milan mau tidak mau harus mendatangkan pemain baru di posisi yang ditinggalkan oleh Florenzi jika ingin skuadnya masih merata. Maka dari itu, tak heran apabila AC Milan mendatangkan Sergio untuk menambah posisi itu. Terlebih lagi, sang pemain bisa juga bermain di berbagai posisi seperti winger kiri dan kanan.